Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran tematik kelas 5, tema 5, subtema 1, yaitu komponen ekosistem. Muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks non-fiksi. Setelah kita belajar hari ini, Ibu harapkan kalian mampu yang pertama, menguraikan informasi penting teks non-fiksi. Yang kedua, menentukan ide pokok teks non-fiksi. Dan yang ketiga, membuat ringkasan teks non-fiksi. Mari kita mulai. Menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi dapat kita temukan dalam artikel, surat kabar, atau majalah. Contoh teks non-fiksi antara lain esai, jurnal ilmiah atau sejarah, biografi, dan karya sastra. Dalam teks non-fiksi, informasi-informasi yang disajikan tentunya memiliki keterkaitan satu sama lain secara berurutan sesuai kenyataan yang padu. Kenyataan-kenyataan yang ada tersebut berupa informasi-informasi yang disusun hingga menjadi sebuah paragraf yang padu dan satu. Setelah itu, paragraf tersebut digabungkan sehingga menjadi teks non-fiksi. Teks non-fiksi dapat dipahami isinya jika kita menggali informasi teks tersebut. Untuk menggali informasi teks non-fiksi, maka kita harus membaca dengan seksama teks tersebut. Langkah selanjutnya adalah menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang telah dibacanya. Menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa dalam teks non-fiksi terdapat informasi tentang suatu kejadian berdasarkan fakta yang disusun dalam konsep-konsep teks. Teks-teks tersebut di dalam teks non-fiksi. Selain dengan menggali informasi, konsep-konsep teks non-fiksi dapat diketahui dengan menentukan ide pokok dari setiap paragraf yang terdapat dalam teks non-fiksi. Ide pokok itu apa sih? Ide pokok dalam suatu teks adalah inti permasalahan yang ada dalam suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh si pembuat teks. Ada beberapa nama lain dari ide pokok teks, misalnya pikiran pokok, pikiran utama, atau gagasan pokok. Semua istilah tersebut sama ya, dan merujuk pada isinya, yaitu tentang inti permasalahan dari suatu teks yang disajikan. Untuk dapat menentukan ide pokok teks, maka kamu perlu membaca teks dengan seksama. Perhatikan setiap kalimat pada masing-masing paragraf dalam teks non-fiksi. Dalam satu paragraf teks non-fiksi, biasanya terdapat satu kalimat yang mengandung informasi atau permasalahan dasar dari teks tersebut. Pada kalimat itulah ide pokok teks dapat ditemukan. Menemukan ide pokok dan informasi penting yang didengar.
Kalian sudah belajar menentukan ide pokok dan informasi penting dari sebuah teks non-fiksi. Ayo ingat kembali, kali ini kamu akan mendengarkan teks non-fiksi. Setelah itu, kamu diharapkan dapat menemukan ide pokok dan informasi penting dari teks non-fiksi yang didengar. Untuk menemukan ide pokok dan informasi penting, maka kamu harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, dengarkan teks non-fiksi yang dibacakan dengan seksama. Kalian harus mendengarkan dengan seksama. Kedua, catatlah kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap paragrafnya. Yang pertama, dengar. Yang kedua, catat. Dan yang ketiga, gunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk membantu kamu menemukan ide pokok dan informasi penting pada setiap paragraf. Membuat ringkasan teks non-fiksi. Ringkasan merupakan informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang disampaikan secara singkat dan padat. Namanya juga meringkas. Jadi berisi informasi namun lebih singkat dan padat daripada teks aslinya. Membuat ringkasan teks non-fiksi berarti menyajikan teks non-fiksi secara lebih singkat dengan mengambil intisari atau ide pokok tersebut dari teks yang ada. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat membuat ringkasan teks non-fiksi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membaca teks non-fiksi dengan seksama. Lalu yang kedua, menentukan ide pokok setiap paragraf pada teks non-fiksi. Selanjutnya, yang ketiga, menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri sesuai dengan isi teks. Nah, kalian gunakan bahasa sendiri ya, susun ide pokoknya. Lalu yang keempat, jangan lupa perhatikan pemilihan diksi dan ejaan sesuai dengan EYD. Oke. Menguraikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Sebelumnya, kalian telah mempelajari cara menguraikan atau menjelaskan informasi dari teks non-fiksi. Selain disampaikan dalam bentuk kalimat atau tabel, informasi dari teks non-fiksi juga dapat disampaikan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran adalah suatu cara mencatat kreatif dan efektif yang disajikan secara singkat dan ringkas. Peta pikiran biasanya disajikan dalam bentuk cabang seperti pohon. Untuk menguraikan informasi menggunakan peta pikiran, maka kamu perlu menentukan ide pokok setiap paragraf dari teks yang disajikan. Kamu juga dapat membuat daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi dalam teks. Membuat daftar pertanyaan dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Setelah menentukan ide pokok teks serta jawaban dari pertanyaan yang diajukan, kamu dapat menuliskannya ke dalam suatu peta pikiran. Mempresentasikan informasi dalam peta pikiran yang telah dibuat. Ayo ingat lagi bagaimana cara menemukan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Kalian perlu menentukan ide pokok yang terdapat dalam setiap paragraf teks tersebut terlebih dahulu. Cari dulu ide pokoknya.
Kemudian, kamu dapat menyajikan informasi-informasi tersebut dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran yang telah kamu buat dapat kamu jelaskan secara lisan melalui presentasi. Untuk mempresentasikan sebuah informasi dalam peta pikiran yang telah kamu buat tadi, maka kamu harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, ketika mempresentasikan hasil peta pikiran kalian, pastikan sikap tubuh kamu harus tegap ketika presentasi. Lalu, adanya kontak mata dengan pendengar, ya. Selanjutnya, menggunakan lafal dan intonasi yang jelas ketika kita menjelaskan peta pikiran tersebut. Dan yang terakhir, pemilihan kata yang tepat ketika mengucapkan salam pembuka dan penutup. Jangan lupa ketika sedang mempresentasikan isi informasi dalam peta pikiran yang telah kalian buat. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini telah selesai. Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Ibu harapkan kalian tetap selalu rajin membaca agar kalian mampu membaca teks non-fiksi dengan baik, dapat menemukan informasi penting dari teks non-fiksi, dan dapat menemukan ide pokok dan menguraikan serta membuat ringkasan dari teks non-fiksi tersebut. Demikian Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.